tentang kunci-kunci ruhiyah pengundang rezeki. Rezeki itu adalah satu hal yang sekarang ini sedang banyak diperbincangkan ya Bapak Ibu ya. Rezeki ini setiap manusia sudah punya takarannya ya. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan bahwa rezeki seseorang itu tidak akan habis sampai dia menemui ajalnya. Jadi Allah sudah sangat sedemikian rupa memprotek rezeki kita. Sehingga apa? Sehingga kita tidak perlu khawatir bahwa kita tidak kebagian rezeki atau rezeki kita direbut orang ya. Kenapa? Karena Allah sudah menyiapkan itu semua ya. Jadi yang harus kita yakini bahwa rezeki ini sumbernya dari siapa Bu? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tidak perlu meminta kepada yang lain selain kepada Allah ya. Kenapa? Karena Allah yang sudah memberikan rezeki pada kita. Dan kalau kita lihat Allah ini maha kaya atau kaya aja? Maha kaya. Buktinya maha kaya apa Bapak Ibu? Buktinya Allah maha kaya itu Allah menciptakan alam semesta ini seorang diri. Nah, kita kan sering tahunya bahwa Allah menciptakan galaksi Bima Sakti. Nah, Ibu ingat ya pelajaran IPA ya? Masih ingat nggak atau samar-samar gitu ya? Ada kan galaksi Bima Sakti. Itu kumpulan dari planet. Ada planet apa Bu? Planet apa Bu? Apa? Merkurius. Apa lagi Bu? Bukan Markarius ya Bu ya, Merkurius apa dan lain-lain ya. Nah, ini gugusan galaksi Bima Sakti ini bukan satu-satunya yang ada di alam semesta ini. Ada berapa? Ada berapa Bu? Ada yang sudah ngitung belum? Kalau kita pakai kamera ya, ada yang dari NASA itu punya drone-nya yang canggih lah ya. Jadi dia bisa memantau antariksa. Dari kejauhan itu terlihat kelap-kelip Bu. Kayak apa tuh ya? Yang nyala itu apa sih binatang yang bisa nyala itu? Kunang-kunang. Nah, seperti itu. Ternyata setelah didekati, si kunang-kunang itu adalah gugusan Bima Sakti, gugusan galaksi. Jadi terlihat dari jauh itu seperti hanya kunang-kunang saja. Setelah didekati ternyata sangat luas. Dan terdiri dari berapa? Satu galaksi itu terdiri dari berapa Bu? Dari berapa planet? Bintang itu termasuk planet ya. Terdiri dari tidak lebih dari 200 juta planet. Bayangkan. Tapi katanya planetnya cuma 9 yang ada di galaksi Bima Sakti. Yang kelihatan. Yang tidak kelihatan tuh banyak lagi. Bintang juga sangat banyak. Sampai diperkirakan sekitar 200 juta. Lalu Allah menciptakan galaksi ini berapa biji? Berapa kelompok? Berapa kelompok Bu? Gugusan galaksi kira-kira berapa yang ada di alam semesta? Ketika drone dari NASA itu ya melihat alam semesta itu Bu, si kunang-kunang itu bertebaran. Jadi si galaksi itu banyak sekali. Kurang lebih ada 200 miliar. Subhanallah. Jadi Allah itu maha kaya ya Bu ya. Jadi kalau kita minta penghasilan sebulan 1 miliar mah cemen bagi Allah gitu maksudnya. Nah Ibu mah mintanya 5 juta aja cukup ya kan. Nah Ibu mintanya 5 juta ya dikasihnya 5 juta. Kenapa nggak minta 1 miliar? Ya enggak? Bingung Bu kalau kebanyakan uang kok galau. Banyak duit bingung ngabisinnya. Ya enggak? Jadi Allah itu maha kaya, rezekinya itu tidak terbatas. Dan kita tidak tahu rezeki buat kita itu segimana gitu loh. Yang jelas Allah itu beda sama kita. Kalau kita itu kan pelit, kopet, mereketehe, meregehese, ya kan? Susah meregehese gitu kan. Allah itu maha pemberi, jadi Allah nggak akan pelit. Ya kan? Cuma kok ada rezekinya yang susah, yang seret, itu kenapa? Kitanya yang menyeret-nyeretkan diri. Kita sendiri yang enggak punya mental kaya. Ya kan? Coba saya tanya ya Bu ya. Kalau ibu-ibu ada temennya yang posting di Facebook,
OTW Singapura. Ibu komennya apa? Jujur. Komennya apa, Bu? Oleh-olehnya ya. Jangan lupa, ya kan? Nggak ada seorang pun gini, kamu perlu sangu nggak? Ya nggak? Ada yang ulang tahun, ibu bilangnya apa? Traktirannya kapan, ya kan? Nah itu mental miskin. Iya nggak? Ibu kalau acara ada kupon door prize, pas pengumuman lihat-lihat deh. Nah itu mental miskin. Kalau ibu mental kaya bawa sekarung door prize nih ke panitia, saya sumbang, nah itu mental kaya. Ya Bu ya. Jadi kalau ikut apa sih namanya? Ya undian-undian di mall, di mana lah, di mall itu berarti kita masih mental miskin, Bu. Kenapa nggak minta kita beli cash aja lah mobilnya, nggak usah dapat undiannya, ya? Jadi Allah itu Maha Pemberi rezeki, tidak akan menyempit-nyempitkan rezeki makhluknya. Yang menyempit-nyempitkan siapa? Kitanya sendiri, ya nggak? Kitanya sendiri. Tadi tidak siap, belum punya mental kaya, mentalnya mental miskin tanpa kita sadari. Ya saya juga dulu begitu, Bu, pas belum ngerti. Ada teman saya jalan-jalan oleh-olehnya loh, maksa lagi, awas loh kalau nggak tanya lagi loh, gitu kan. Padahal ternyata itu mental miskin. Ketika kita ingin diberi oleh orang, itu mental miskin, Bu. Sehingga kita nih, dalam pikiran kita itu bahwa kita itu memang layak dikasih, ya, layak dikasihani, gitu kan. Makanya nggak ada orang yang senang memberi, senang infak, itu nggak ada dikabarkan dia terlalu banyak infak sampai miskin, nggak ada. Ada nggak, Bu? Ada nggak di kampung? Coba disurvei. Ada orang yang sangat miskin sekarang jadi miskin gara-gara kebanyakan infak? Ada nggak? Nggak ada, ya kan? Ada saya baca berita ya di mana ya? Temanggung apa ya? Seorang ibu penjual nasi uduk, anaknya itu jadi sarjana semua. Saya sih nyarinya ini pasti orang ada sesuatu nih. Kenapa Allah memberikan rezeki yang luar biasa? Rezeki anak soleh itu rezeki loh, Bu, ya kan? Terus dia dimampukan untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai perguruan tinggi. Padahal si ibu itu hanya jualan nasi uduk di pinggir jalan. Ternyata dia senang memberi makan sama orang-orang sekitarnya. Subhanallah ya. Ibu tahu Syahrini? Kenal, Bu, Syahrini? Tahun lalu kan Syahrini dibully habis-habisan, Bu. Jangan-jangan ibu ikut. Kenapa? Gara-gara Syahrini menikah dengan siapa, Bu? Reno. Ibu-ibu hatam ya. Kenapa? Karena katanya gini, kata ibu-ibu, yang prospek Luna Maya 5 tahun. Kenapa yang closing Syahrini? Yang katanya kenal dekatnya cuma 2 bulan. Kenapa langsung nikah? Ah, ini mah pelet pasti, ya kan? Nah, pas ada kasus Syahrini ini, Bu, saya nyari ini Syahrini amalannya apa? Kenapa? Perlu dibahas nggak sih, Bu? Karena si Reno ini, Bu, ini laki-laki idaman, banyak wanita. Kenapa? Bapaknya itu pemilik kondominium terbesar di Jakarta. Ibu tahu Plaza Indonesia? Ya, lihatlah di koran ya, Bu ya, di YouTube gitu kan. Plaza Indonesia itu kan pusat perbelanjaan. Di situ, Bu, kaos anak harganya 5 juta, Bu. Saya cuma lihat aja ngiler. Tas itu ratusan juta, Bu. Nah, itu punyanya dia. Si Plaza Indonesianya. Ya kan? Ibu tahu apa sih jam tangan yang paling mahal? Rolex. Nah, itu punya bapaknya. Diwarisin si Reno. Kebayang kan kenapa dia dambaan banyak wanita, ya kan? Luna Maya juga gagal move on sampai sekarang, ya kan? Kebayang kan? Terus kenapa dia milih Syahrini? Berarti Syahrini ini ada sesuatu. Kita jangan seuzon dipelet nih orang. Nggak ada pelet-pelet, Bu. Saya cari tahu, Bu, betul apa sih kelebihannya Syahrini. Ternyata Syahrini itu yang pertama. Mau tahu, Bu, rahasianya? Pertama, Syahrini itu tidak pernah menyakiti hati ibunya. Ibunya itu dapat julukan ibu cetar, karena dandanannya cetar membahana ya. Dari kejauhan udah tahu itu si ibu gitu. Cetar membahana. Bawelnya minta ampun, Bu. Apa aja dikomentari. Syahrini, kata ibunya, satu-satu anaknya yang tidak pernah melawan. Padahal artis terkenal. Jadi kalau ibunya lagi nge-ref, Syahrini tuh diem aja. Kalau diomelin dia nangis.
nangis. Kan sehari ini telat ya nikahnya. Pasti kebayang lah ibunya ngomel mulu gitu kan. Tapi sehari ini tidak pernah melawan, itu kata ibunya. Kemudian yang kedua, sehari ini punya anak asuh, anak yatim. Berapa orang, Bu? Berapa orang, ada yang tahu? 6.000 orang. Itu 6.000 nggak cuma dikumpulin terus dielus-elus kepalanya. Enggak ya Bu, dibiayai sekolahnya itu 6.000 orang. Makanya nggak heran, sehari ini jualan mukena saja yang harganya hampir 4 juta, 1 minggu itu habis 5.000 mukena. Coba kita jualan 150, laku seminggu laku berapa coba? Iya kan? Beda makom. Iya kan? Karena sehari ini menyantuni 6.000 anak yatim. Subhanallah ya Bu ya. Jadi kita kalau lihat orang itu jangan lihat kekurangannya, pasti banyak kurangnya, ya kan? Tapi lihat apa kelebihan dia. Kalau dia dapat untung, jangan langsung berpikir ini main dukun nih, kayaknya ini main dukun deh. Nggak mungkin kalau nggak main dukun. Bukan begitu. Amalannya apa, ya kan? Amalan dia apa? Ada teman saya ya Bu ya, wajahnya itu biasa aja. Suaminya Bu, wajahnya keju. Paham ya Bu ya? Anak orang kaya, dokter, bukan dokter Bu, dokter di luar negeri. Terus selain itu soleh, Masya Allah. Saya lihat sendiri pas saya ngaji di rumahnya itu, yang masak itu suaminya Bu. Jadi suaminya pulang, Bi, lupa belum masak nasi. Oh tenang, Abi yang masak. Masak Abi. Anaknya buang air besar, bapak-bapak ini belum tentu nih mau nyebokin, ya kan? Padahal wajahnya nggak keju ya Bu ya. Ini wajah keju, nyebokin anak. Sama Abi cebok. Saya jadi penasaran Mbak, maaf ya Mbak amalannya apa? Kok bisa sih dapat yang kayak gini? Kata beliau cerita, beliau itu tidak pernah putus sholat tahajud, walaupun hanya 2 rakaat. Kalau misalnya capek, cuma 2 rakaat tapi nggak pernah putus, kecuali lagi uzur. Oh subhanallah. Makanya beliau mendapatkan kemuliaan dengan diberikannya suami yang luar biasa. Sampai teman-teman suaminya tuh bilang gini, Ustaz, antum nggak pingin nikah lagi? Coba gitu. Ya kenapa yang rese temennya gitu ya? Karena melihat kondisi istrinya memang nggak cantik dan suaminya itu termasuk yang ganteng gitu. Temennya yang rese. Enggak lah. Hisabnya berat coba. Jarang kan? Kalau laki-laki biasa tanya kan, Ustaz kapan nikah lagi? Tenang, tunggu waktu. Ini enggak. Hisabnya berat coba. Pak, kapan nikah lagi? Ya Bu ya. Nah, itu tentang rezeki. Nah, dari hadis ini ya, ada nilai-nilai ruhiyah yang ingin Allah sampaikan. Yang pertama adalah sesungguhnya rezeki akan lebih banyak mencari seorang hamba. Subhanallah ya Bu. Jadi rezeki itu sebenarnya nggak usah dikejar Bu. Jadi kalau kita ngejar, rezeki ngejar kita, jadi kucing-kucingan jatuhnya, iya kan? Kan rezeki ngejar kita ngejar rezeki, jadinya kucing-kucingan nggak ketemu. Nah ini berarti salah konsep kita. Yuk kerja keras, apa ngejar rezeki, kucing-kucingan. Karena di sini dikatakan sesungguhnya rezeki akan lebih banyak mencari seorang hamba. Jadi dia yang ngejar rezeki. Nah jadi apa yang harus kita lakukan? Ibu tahu kupu-kupu? Kalau ada lomba apa? Menangkap kupu-kupu, apa yang ibu lakukan? Ambil apa Bu? Jaring gitu ya, untuk nangkep kan? Capek nggak ngejar-ngejar? Capek ya? Coba yang mudah ngumpulin kupu-kupu apa Bu? Apa Bu? Yang nggak usah kejar-kejar. Apa Bu? Bunga, betul. Berarti kalau ingin kita ngumpulin kupu-kupu banyak, bunga, kumpulin bunga, bikin tamannya. Nah begitu juga rezeki. Kalau kita ingin dikejar rezeki, bikin tamannya. Apa yang membuat rezeki itu ngejar kita? Gak usah kita ngubur-ngubur rezeki, capek. Masa hidup hanya sekali, capek ngejar-ngejar rezeki, rugi gak Bu? Rugi, belum tentu ketemu, selisipan jalan, ya kan? Maka buat taman-taman yang akan mengundang rezeki datang. Ya. Nah di sini disampaikan bahwa
wahai manusia, bertakwalah kepada Allah, perbaguslah tindakanmu dalam mencari rezeki. Karena sesungguhnya jiwa tidak akan mati sampai rezekinya terpenuhi. Subhanallah ya. Jadi justru kita itu harus lebih mendekatkan diri kepada siapa? Sumber rezekinya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala.